Tes, 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 tes. Nggak nyala. Tes, 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 tes. Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengisi tempat duduk yang paling depan terlebih dahulu agar para umat bisa masuk semuanya ke dalam ruangan Pusat Tenggara. Silahkan diisi yang paling depan dulu ya Bapak Ibu semuanya. Boleh, iya. Ayo Ci, diisi dulu yang depan, boleh. Ayo adik-adik. Karena sebentar lagi kita akan melakukan prosesi penggantian jubah pada rupang Buddha. Kopis, poema mana? Hah? Ini apa ya tadi? Dapat. Suatu Namo Buddhaya. Izinkan ke saya sekali lagi untuk mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2577. Semoga di tahun ini kita semua dapat senantiasa melangkah di jalan Dhamma bersama kuda api menuju kemakmuran. Semoga semangat kuda api membawa energi positif bagi kita semua untuk terus mempraktikkan ajaran Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengawali tahun 2026 ini, Wihara Vipassana Giriratana telah melaksanakan serangkaian kegiatan kebajikan yang luar biasa. Pada tanggal 1 Januari 2026, wihara ini telah melaksanakan Pindapata dan Puja Bakti awal tahun yang dihadiri oleh 6 Bhikkhu Sangga dan 46 Samanera. Pada tanggal 14 Februari 2026, dalam rangka menyambut Imlek, telah dilaksanakannya kegiatan bakti sosial atau baksos kepada umat dan masyarakat di sekitar lingkungan wihara sebagai wujud kepedulian dan kasih sayang kepada kita semua, kepada sesama. Lalu, pada tahun 2026 ini merupakan momen yang sangat bersejarah bagi kita semua. Karena merupakan tahun kencana Sangga Theravada Indonesia, yaitu peringatan setengah abad atau 50 tahun perjalanan Sangga Theravada Indonesia di Indonesia. Dalam rangka memperingati tahun bersejarah ini, wihara kita akan menyelenggarakan kegiatan Pabaja Upasampada sebanyak 4 kali. Dan yang sebentar lagi dilaksanakan, yaitu Pabaja Upasampada bagi anggota DPP Patria yang akan berlangsung pada tanggal 14 sampai 24 Maret 2026. Lalu pada bulan Mei tanggal 19 sampai 6 Juni ada program Pabaja Upasampada dalam rangka Waisak. Lalu pada tanggal 22 September sampai 10 Oktober yaitu program Pabaja Upasampada oleh anggota Maga Budi. Pada 24 November sampai 14 Desember
program Pabaja Upan Sampada Tahun Kencana, serta pelatihan Pabaja Samanera pada tanggal 23 Desember sampai 1 Januari 2027 dengan peserta kurang lebih 100 orang. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putranya, kami masih membuka pendaftarannya dan slotnya masih tersedia. Tahun ini merupakan tahun yang spesial karena pesertanya kurang lebih bisa mencapai 100 orang. Serta pada tahun bencana ini Sangga Tera Wada Indonesia melakukan pengecoran rupang Buddha di seluruh wilayah Indonesia. Dimohon perhatiannya sejenak demi kenyamanan dan kehikmatan rangkaian acara kita hari ini. Mengingat umat yang terus bertambah hadir, kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi barisan tempat duduk yang paling depan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar saudara-saudari kita yang baru hadir di belakang tetap mendapatkan tempat dan ruangan kita tetap muat untuk menampung seluruh umat. Selain itu, karena rangkaian prosesi puja bakti akan segera kita mulai dalam beberapa menit ke depan, kami mohon kesediaan Bapak Ibu dan adik-adik serta saudara-saudari sekalian untuk menonaktifkan suara atau men-silent telepon genggam yang Bapak Ibu, saudara-saudari serta adik-adik miliki. Dan untuk adik-adik dimohon untuk tetap bersikap yang baik ya, karena kita akan melakukan puja bakti. Bagi Bapak Ibu dan adik sekalian, dimohon untuk bersikap anjali dan menghadap ke arah jalannya Biku Sangga, karena Biku Sangga akan segera memasuki ruangan Upacara. Dan kepada adik-adik dimohon untuk tentram dan tidak berisik ya, dan tidak ada suara.
สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิยะมัมหะโคมะยังภะคะวันตังสรณังกตาอุติสะปะปะจิตาโยโนภะคะวาสัทธายะสัจจะมะยังภะคะวะโตธัมมังโรเจมะเอเตหิสักการะหิตังภะคะวันตังสัสสะธัมมังสัสสาวกสังฆังอภิปูชยามะSilakan ikutin saya. Bapak Ibu, sekarang tiba saatnya akan mempersembahkan kain untuk Buddha Rupang di ruang uposatha ini. Selanjutnya Bapak Ibu mengikuti kalimat demi kalimat yang akan dipimpin oleh Romo Pandita. Duduk biasa saja. Bapak Ibu dan saudara sekalian, silakan untuk mengikuti kalimat yang saya ucapkan. Yaga Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hanjamah yang dia sama-sama. Atau sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yaga Bante. Sanggo Pati. Yage Bante. Sanggo Pati Janatu. Mayang Imang. Watang Sapariwarang. Buddhasa Puja Nataya. Sanggasa Niyadema. Sadhu no Bante. Ayang Imina Watena. Buddhasa Puja. Amhakan Cewa. Mata Pitu Adinanca. Iya Jananang. Digaratan. Hitaya Sukaya. Sangga Tatu. Bante. Mohon Sangga mengetahui kami mempersembahkan kain ini beserta perlengkapannya kepada Sangga sebagai persembahan Buddha Puja. Semoga persembahan kain sebagai Buddha Puja ini membawa manfaat dan kebahagiaan bagi kami dan orang-orang yang kami cintai, seperti orang tua kami, untuk waktu yang lama. Sadhu, sadhu, sadhu.
ทุกขปัตตาจะนิทุกขพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาโสกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาตานังตตะสัทธายาสีลังราคันตุสัพพตาภาวันนะพิรตาหนตุกัจฉันตุเตวตากตาสัพเพพุทธาบลาปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะราคังปันธามิสัพพโสสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินนังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสิติสหัสธัมมังคันธานุภาเวนะปิตกาตยะนุภาเวนะจินสาวกะนุภาเวนะสัพเพเตโรกังเปเตพยาตรายาสาเพเตอุปาทวาสาเพเตตุนิมิตาสาเพเตอวมังกลาวินาสันตุอะยุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยสวัฏโกพลวัฏโกวันนวัฏโกสุขวัฏโหตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวระโสกาสาตุจุปาทวาอเนกาอันตรังปิวินาสันตุจเตสติภาคิยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเตIbu dan saudara sekalian, kita perbarui sila kita dengan permintaan sila kepada Bhikkhu Sangha. Handa mayang Pancasila aradanang bana mase mayang bante pisaranena saha Pancasila niyacama dutiyampi mayang bante pisaranena saha Pancasila niyacama tatiyampi mayang bante tisaranena saha Pancasila niyacama yamahang madami-tang baditha ama bante namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa 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 Buddhang saranang gacchami
Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Sarana kamanang paripunnang Amma bante Panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami Panati pata Veramani sikkhapadang samadhiyami Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami Adinadana Veramani sikkhapadang samadhiyami Kamesu miccacara veramani sikkhapadang samadhiyami Kamesu miccacara Veramani sikkhapadang samadhiyami Musawata veramani sikkhapadang samadhiyami Musawada Veramani sikkhapadang samadhiyami Surameraya majapamata thana veramani sikkhapadang samadhiyami Surameraya majapamadattana Veramani sikkhapadang samadhiyami Imani panca sikkhapadani silena sukating yanti silena bhoga sampada silena nikuting yanti tasma silang visodhaye Amma bante Sadu, sadu, sadu. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan dengan ucapan Buddha Nusati. Handamayang Buddha Nusatinayang karomase iti piso bhagawa arahang samma sambuddho widyacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisat damasarati sata dewa manusanang Buddho Bhagawati Handamayang Dhammanusati Nayang Karomase Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabo Vinyuhi Handamayang Sangganusatinayang karomase Supati panno bhagavato sawaka sanggo Ujupati panno bhagavato sawaka sanggo Nyayapati panno bhagavato sawaka sanggo Samicipati panno bhagavato sawaka sanggo yadidang cattari purisa yugani atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo
anutarang punya ketang loka sakti. Handamayang saca kirya gatayo banamase natime saranang anyang budome saranang warang etena saca wajena sotite hotu sabada natime saranang anyang damo me saranang warang edena saca wajena sotite hotu sabada natime saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wajena sotite hotu sabada. Handamayang manggala sutang banamase ewame sutang ekang samayang bagawa sawatiyang wiharati jetawane anatta pindikasa arame atako anyatara dewata abikantaya ratia abikantawana kewala kapang jetawanang obasetwa yena bagawa tenupasan kami upasan kami twa bagawantang abiwadetwa ekamantang atasi ekamantang titako sadewata bagawantang gataya ajabasi bahudewa manusaca manggalani acintayung akan kamana sotanang bruhi manggalamutamang asewana cabalanang panditanan casewana pujaca pujanianang etamangalamutamang patirupa desawasoca ubeca kata punyata ata sama panidica etamangalamutamang bahu sacan casi panca winayo ca susikito subasita caya waca etamangalamutamang mata pitu upatanang puttadara sasanggawo anakula cakamanta etamangalamutamang dananca dhammacariyaca nyatakanan sanggawo anna wajanika mani etamangalamutamang arati wirati papa majapana casanyamo apamado cadamesu etamangalamutamang garawo caniwato ca santuti ca katanyuta kalena dhammasawanang etamangalamutamang kanti ca sowaca sata sama nanan cadasanang kalena dhammasakaca etamangalamutamang tapoca brahmacariyanca arya saca nadasanang nibbana saci kiriyaca etamangalamutamang putasaloka-damehi citang yasa nakampati asokang wirajang kemang etamangalamutamang eta disa nikatwana sabata maparajita sabata sotingga canti
tante sang manggala mutamanti. Handa mayang abina pacawe kana patang bana makse jarada momhi jarang anatito biadi damomhi biadi anatito marana damomhi maranang anatito sabehime piyehi mana pehi nana bawo wina bawo kama sakomhi kama dayado kama yoni kama bandu kama patisarano yang kamang karisami kalyanang wapapakang wa tasadayado bawisami ewang amehi abinang paca wekita bang. Bapak Ibu dan saudara sekalian, setelah kita mengucapkan paripurna suci, selanjutnya kita akan melakukan bawana yang akan dipimpin oleh Biku Sangga. Ya, Bapak sekalian, sekarang tiba saatnya untuk melakukan bawana, ya, mengembangkan batin kalau yang luhur dengan jalan melakukan meditasi. Ya, untuk itu kita ambil sikap duduk yang tegak, ya, tetapi rileks, santai, jangan tegang. Posisi kaki boleh duduk bersila atau bersimpuh, tangan ditaruh di pangkuan atau di atas lutut, mata dipejamkan, mulut tertutup. Ya, setelah itu kita periksa seluruh tubuh kita, dari atas kepala sampai ujung jari kaki. Ya, apakah ada yang merasa kurang nyaman atau kurang rileks? Ya, kalau ada yang merasa kurang nyaman atau kurang rileks, ya dibuat supaya nyaman atau rileks dulu. Ya, caranya supaya nyaman atau rileks adalah merasakan dengan lembut, merasakan dengan kasih sayang. Ya, kita periksa di atas kepala, muka, leher, kedua bahu, kedua lengan, dada, perut, ya, punggung atas, punggung bawah, kedua paha, kedua lutut, kedua betis, kedua pergelangan kaki, sampai kedua telapak kaki. Ya, kalau ada yang merasa kurang nyaman atau kurang rileks, ya dibuat supaya nyaman atau rileks dulu. Ya, setelah semuanya merasa nyaman atau rileks, ya kemudian perhatian kita arahkan pada objek meditasi. Ya, objek meditasinya adalah kita kembangkan metta atau cinta kasih. Ya, pertama-tama kita kembangkan metta atau cinta kasih ini kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya, sambil mengucapkan di dalam hati, ya, semoga aku berbahagia, bebas dari derita jasmani dan batin, semoga aku dapat hidup dengan bahagia. Ya, kata-kata ini ya diucapkan selama beberapa saat. Ya, setelah itu kita pancarkan metta atau kita kasih kepada semua makhluk dengan harapan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, sambil mengucapkan dan meresapi kata-kata di dalam hati. Ya, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita jasmani dan batin, semoga mereka dapat menjalani hidup dengan bahagia. Ya, jadi ya, meditasinya adalah kita kembangkan metta dan kita kasih. Ya, mari meditasi kita lanjutkan.
meditasi kita akhiri. Sabi sata bawantu sitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Marilah Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kita lanjutkan dengan permohonan dhamma desana kepada Bhikkhu Sangha. Hamba mayang dhamma desana aradanang banamase Brahma calaka dipati sahampati katanjalian diwarang ayacata santi dasata parajaka jatika dese tudamang anukampi mang pajang. Teman-teman, kita bacakan nanti. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yo dhammacari kayena wacaya udacetasa idhe wanang pasang santi peca sake pakmodati ti. Bhikkhu Sangha yang saya hormati, Romo Ramani Pandita, pengurus Yayasan Kiratana Tarakasabha Vihara Vipassana Kiratana, Bapak Ibu Pasaka Upasika sekalian yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya. Hari ini satu kebahagiaan bagi kita semua yang berkumpul di ruangan ini atau di Vihara Vipassana Kiratana ini, karena pada hari ini kita melakukan satu tradisi yang biasa dilakukan setiap tahun 15 hari setelah tahun baru Imlek, yaitu tradisi Cap Go, ya, Cap Go 15 ya, tradisinya Cap Gome. Ya. Meskipun hari ke-15 ini akan jatuh pada tanggal 3 yang bertepatan dengan hari Upusata, bulan terang, tapi sebagai kebiasaan umat Buddha khususnya yang di Vihara Vipassana Kiratana ini, menjelang Cap Gome atau setelah Cap Gome kita berkumpul bersama. Maka pada saat berkumpul pada hari ini beda dengan hari-hari biasanya. Kalau biasanya pakai bajunya putih-putih, hari ini menggunakan bajunya merah. Padahal tahun ini nggak boleh pakai merah. Bapak Ibu, Pasaka Upasika sekalian, sebelum kita mulai puja bakti tadi ada satu upacara sedikit yang kita lakukan, yaitu penggantian kain untuk Buddha Rupang utama yang ada di ruang Upusatagara ini. Ada satu orang yang atau beberapa umat yang bertanya, Bante, biasanya penggantian kain untuk Rupang atau jubah untuk Rupang itu kan menjelang Waisak, kok ini diadakan sekarang? Satu pertanyaan yang sangat baik sekali. Kenapa kita lakukan penggantiannya sekarang? Karena hari ini tanggal 1 Maret bertepatan dengan dimulainya berbagai macam kegiatan di Vihara Vipassana Kiratana ini, yaitu pada tahun Kencana setengah abad Sangha Theravada Indonesia. Selain Bapak Ibu merayakan Cap Gome, kita juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional yang ada di sini. Yang tanggal 13-14 Maret nanti itu akan ada pentasbisan biku atau pasampada biku dengan jumlah 51 biku, ya, 51 biku. Nah, Pak sudah terkumpul 51 biku, kurang sedikit. Di bapak-bapak, ya, ibu-ibu yang punya suami, ya masih ada 9 lagi. Ya, khususnya umat Buddha yang ada di sini. Ya. Kesempatan ini hanya ada tahun ini, tahun depan tidak ada. Jadi yang kedua, kegiatan kedua kita adalah tanggal 22 Maret nanti juga akan ada upacara yang besar, yaitu ulang tahun Sima,
ya, ulang tahun Pariyati, ulang tahun Sima, dan perayaan Maga Puja yang akan hadir biku dalam jumlah banyak, ya, mungkin lebih dari 50 biku. Bulan Mei juga akan dilanjutkan dengan Upasampada 51 biku. Bulan September juga 51 biku. Bulan November juga 51 biku. Dan puncaknya adalah akhir tahun, yaitu bulan Desember 100 Samanera. Maka hari ini merupakan awal dimulainya kegiatan besar di sini, yang semuanya itu kita dedikasikan kepada Sangga Theravada Indonesia yang pada tahun ini genap 50 tahun usia Sangga Theravada Indonesia. Bapak Ibu Pasaka Upasika sekalian, dalam beberapa kesempatan umat Buddha sering kali menyampaikan atau membuat pernyataan belajar Dhamma. Sudah berapa lama belajar Dhamma? Saya sudah belajar Dhamma sekian tahun. Apa yang dipelajari Dhamma itu banyak sekali, hingga sampai tingkat yang tinggi yang dikatakan sebagai Abhidhamma. Tapi ada satu pertanyaan yang barangkali Bapak Ibu bisa menjawabnya. Kalau bisa menjawab di sini nanti dikasih angpau. Ya, meskipun yang tidak menjawab juga nanti ada pembagian angpau. Ya. Tradisi Cap Gome di sini pembagian angpau, ya, dari para sponsor, donatur, ya, Pak Sudarman, Pak Jahi, Pak Andoko, Romo Surya, dan yang lainnya. Nah, kita sempat mendengar atau mungkin kita juga mengatakan saya sudah belajar Dhamma. Dhamma itu apa? Kalau Bapak Ibu ditanya anak-anaknya, Dhamma itu apa Pak? Ma, kira-kira apa yang dijawab? Ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha itu apa? Dhamma. Ya. Dhamma itu apa? Ajaran Sang Buddha. Maka tidak jarang karena umat Buddha mengertinya Dhamma itu ajaran Sang Buddha, ajaran Sang Buddha itu Dhamma, putar-putar hanya begitu saja, sehingga dalam prakteknya jarang sekali yang bisa sesuai dengan Dhamma. Praktek yang sesuai dengan Dhamma, Dhamma cari sukang seti. Siapa yang praktek Dhamma dia akan hidup bahagia. Bagaimana bisa bahagia kalau mengerti arti Dhamma saja kita itu masih belum paham. Apa Dhamma itu? Ajaran Sang Buddha, ya. Ajaran Sang Buddha Dhamma. Kira-kira kalau anak-anak bertanya kepada orang tuanya bisa menjawabnya seperti itu, gimana anak? Berarti papa mama ini belum belajar Dhamma, ya, karena tidak tahu Dhamma. Jadi wajar kalau prakteknya dalam keseharian masih belum sesuai Dhamma, karena Dhamma sendiri tidak tahu makna, esensi, arti dari Dhamma sendiri tidak tahu. Ya, Dhamma kan ajaran Sang Buddha, berarti ya betul. Ajaran Sang Buddha ya Dhamma. Semakin bingung, ya. Nah, Bapak Ibu Pasaka Upasika sekalian, yo Dhamma carika yena wacaya udacetasa. Barang siapa praktek Dhamma dengan pikiran, dengan tindakan perbuatan badan jasmani atau dengan ucapan, ide wanang pasang santi. Di dunia ini dia akan dipuji oleh para bijaksanawan. Pecasake pamodati. Setelah meninggal dia akan berbahagia di alam surga. Jadi utama di sini supaya kita bisa mendapatkan manfaat di dunia ini maupun di dunia selanjutnya adalah dari praktek Dhamma itu. Nah, sekarang sebelum kita praktek Dhamma, kita harus mengerti apa itu Dhamma. Jadi, kalau tadi Bapak Ibu mengatakan Dhamma itu ajaran Sang Buddha, ajaran Sang Buddha Dhamma. Ya, ada 3 hal yang harus kita mengerti. Yang pertama, Dhamma itu adalah segala fenomena yang ada meliputi nama dan rupa. Nama itu sesuatu yang digunakan tapi tidak tampak, beda dengan rupa. Mik, ini namanya rupa. Suara, nama. Jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya, tapi suara saya bisa dipegang? Tidak bisa. Bapak Ibu punya nama. Kalau misalnya namanya dipanggil, siapa? Namanya Pak Andoko misalnya. Pak Andoko, nah pasti namanya Pak Andoko, dipanggil Pak Andoko akan, ya Bante. Nah, tidak mungkin Romo Surya yang menjawab, ya Bante, karena namanya Pak Andoko. Maaf ya Pak Andoko, ya, untuk contoh saja. Ya, jadi ini nama, ya. Gedung ini, ruang bangunan ini disebut sebagai rupa. Tadi di depan saya mengatakan kita semua berkumpul di ruang uposatha. Ruang itu yang mana? Ada enggak ruangan? Yang kita katakan ini ruangan karena ini disebut ruangan karena ada dinding-dinding. Kalau dindingnya tidak ada, maka ruangannya juga tidak ada. Ruangan ini ada karena ada dinding-dinding penyekat. Ya, jadi istilah nama ini sesuatu yang tidak tampak tapi bisa kita rasakan. Misalnya AC, AC-nya kok dingin, ya, dingin kan? Dingin ya. Jadi kita merasakan dingin, yang kita lihat yang di atas, padahal kita merasakannya di sekeliling kita. Yang kita lihat di atas, kok AC-nya dingin, panas,
Pada saat kita berjalan di luar, kena terik matahari, merasakan panas, panas itu yang bagaimana? Tidak tampak. Nah, itu namanya nama. Ya, tidak bingung ya? Jadi, segala fenomena yang meliputi nama dan rupa, rupa itu yang ada wujudnya, itu disebut sebagai dhamma. Yang kedua, dhamma itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, misalnya tadi AC. AC memiliki karakteristik sifat apa? Dingin. Api, panas. Orang memiliki karakteristik, memiliki sifat. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, ya Bapak Ibu, dalam satu keluarga ada suami, istri, mungkin ada anak, berapa anak. Masing-masing orang ini sama tidak sifatnya? Beda-beda. Oh, dulu orang tuanya itu rajin kewihara anak-anak kok. Malah rajinnya kemana? Ke mall. Nah, di sini tidak ada mall. Ya. Jadi anak-anak, orang tua, suami, istri memiliki karakteristik yang tidak sama, memiliki sifat yang tidak sama. Tidak ada satu orang pun yang memiliki sifat karakteristik yang sama. Ya. Jadi biku juga dhamma. Bapak Ibu sebagai umat juga dhamma. Biku dengan umat punya karakteristik, punya sifat yang tidak sama, berbeda-beda. Ya. Yang kedua, ya, jadi segala fenomena ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Yang ketiga, praktek sesuai dengan karakteristik sifat dari dhamma tersebut. Jadi kalau misalnya kita kedinginan karena AC-nya dinyalakan semua, apa yang kita lakukan? Coba matikan AC-nya yang di sini, dingin, ya. Begitu kan ya? Nah, kita praktek sesuai dengan dhamma tersebut. Misalnya Bante sedang bicara di sini, saya sedang bicara di sini, Bapak Ibu bicara sendiri. Kemudian kita praktek dhamma begitu. Diam dulu ya, gantian bicaranya. Praktek dhamma. Kalau bicara semua, ya tidak ada yang ceramah. Ya. Jadi kalau kedinginan, ya pakai selimut tapi bukan di sini. Kalau kepanasan, ya pakai payung. Apalagi listrik punya karakteristik nyetrum. Kalau tidak mau kesetrum, ya harus menggunakan despen. Itu kalau yang bagian listrik dan sebagainya. Sangat banyak sekali, tidak bisa disebutkan satu persatu. Ya, jadi secara umum dhamma itu segala fenomena yang ada di alam semesta ini, baik meliputi nama dan rupa. Masing-masing dhamma itu memiliki sifatnya, memiliki karakteristiknya masing-masing. Dan yang ketiga, praktek sesuai dengan karakteristik dari dhamma itu. Sampai dhamma nalang abhinivesayan. Segala dhamma hendaknya tidak dilekati. Ya, segala dhamma hendaknya tidak dilekati. Kalau kita melekati dhamma itu, tadi ada suara yang mengatakan kita begini begitu, kita tidak cocok. Saya baru datang ke wihara Vipassana baru pertama kali, kok sudah kata-kata yang tidak baik keluar. Besok saya nggak mau datang lagi ke sini. Begitu kita memakan suara itu, memasukkan suara itu ke dalam pemikiran kita, maka yang muncul adalah ketidaksenangan. Jengkel, marah, tidak suka dan sebagainya. Kenapa? Gara-gara suara, mungkin 2 kata, 3 kata suara itu yang keluar. Karena kita melekati suara itu, maka suara itu menyebabkan kita menderita, terngiang-ngiang. Kalau kata-katanya itu pujian, sanjungan, senang atau jengkel? Senang. Ya, setiap orang itu ingin di apa? Dipuji atau dicela? Dipuji, ya. Orang buruk sekalipun juga ingin dipuji. Karena pujian itu seperti makanan enak yang mengandung kolesterol. Kritikan seperti jamu, seperti obat pahit tapi membawa dampak yang baik. Kalau kritikannya itu baik, ya. Jadi kalau kita mendengar suara yang tidak baik kemudian dilekati, maka kita belum bisa praktek dengan baik. Suara itu dhamma, dan apa yang harus kita praktekkan dengan suara yang tidak baik itu sabbe dhamma nalang abhinivesayan. Jangan melekati. Saya waktu tinggal di Wat Bowon Bangkok, awal-awal ada satu teman biku di sana yang karena saya belum mengerti bahasa Thai waktu itu, beliau mengundang saya untuk ikut menerima sanggadana jam 8 pagi. Apa saya menjawab apa? Baik, ya. Jadi kalau baik itu apa? Yang dalam bahasa Thai-nya yang biasa Bapak Ibu mendengar krap-krap, ya. Nah, karena kita tidak tahu, pokoknya apa saja dijawab krap-krap. Besok pagi, karena jadwalnya di sana tiap pagi jam 8 itu chanting, saya pergi chanting. Pulang centeng, saya dimarahi oleh beliau. Katanya kemarin untuk menerima sanggadana jam 8. Saya jawabnya apa? Krap-krap. Dimarahi juga krap-krap. Dia marah, saya tersenyum. Ngomong apa? Dia saya nggak tahu. Ya, itu awal-awal kita. Nah, tapi kalau sekarang dia marah, ya saya tahu. Ya. Jadi sama seperti Bapak Ibu, ada orang Sunda yang tidak tahu. Bapak Ibu tidak bisa bahasa Sunda. Pada orang Sunda marah dengan bahasa Sunda. Bapak Ibu tidak tahu bahasanya itu senyum atau jengkel. Ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke Jawa, hati-hati.
kalau ada istilah segawon. Tahu segawon nggak? Nggak tahu kan? Nah, jadi kalau dikata-kata segawon bahasanya halus ya. Halus atau kasar? Halus, tapi artinya kasar. Apa? Itu cemplon itu. Nah, dogi itu artinya segawon. Ya. Jadi kita marah karena kita mengerti arti dari kata-kata itu. Maka pada saat kita mendengar kata-kata yang tidak baik, apa yang harus kita lakukan? Itu kan hanya sekadar suara. Saya harus praktek sesuai dengan suara yang dia ucapkan. Tidak boleh terikat dengan suara itu. Kalau saya terikat, melekat dengan suara itu, maka saya akan jengkel. Ya, dari suara itu bisa menimbulkan konflik seperti sekarang ini. Ya, sedang hampir perang dunia ketiga. Dari apa? Dari suara. Ya, dari suara yang keluar. Oleh karena itu, sebagai bagian dari yang ada di alam semesta ini, kita harus bisa turut serta menciptakan kedamaian itu. Kedamaian dunia tidak bisa diubah melalui yang besar, tapi harus dimulai dari yang paling kecil. Keluarga, sebelum keluarga adalah diri kita. Jadi dalam Buddhis, jangan mengubah orang lain untuk menciptakan perdamaian, tapi ubahlah diri kita sendiri. Kalau diri kita bahagia, keluarga kita juga akan bahagia. Keluarga bahagia, masyarakat juga akan bahagia. Masyarakat bahagia, negara kita juga akan bahagia, damai. Negara bahagia, damai, dunia akan damai juga. Jadi harus diawali dari diri sendiri. Aku denak jine kodang. Kalahkan kemarahan dengan tidak marah. Asadung saduna jine. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jine kadari yang danena. Kalahkan kekikiran dengan kedermawanan atau kepedulian. Sacena alika wadinang, kalahkan kebohongan dengan kejujuran. 4 hal inilah yang perlu dipegang umat Buddha untuk bersama-sama kita menciptakan kedamaian dunia itu. Kalahkan kemarahan dengan tidak marah. Jangan ada sedikit-sedikit marah. Ya. Dari mana? Dari dalam diri kita. Kalau marah, yang mendapat efek negatifnya pertama kali bukan yang dimarahi, tapi diri kita. Pada saat Bapak Ibu marah, menyimpan marah, yang muncul di situ ada kebencian, dosa. Kebencian muncul menyebabkan siapa yang untung? Kalau kita sering marah, sering menyimpan kebencian, yang untung dokter. Ya. Kenapa? Darah tinggi, stroke, nah, kena dokternya yang untung ya. Jadi kalahkan kemarahan dengan tidak marah. Jadi jangan sampai sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit jengkel. Pada saat nanti Bapak Ibu muncul kemarahan, coba berpikir, saya akan praktek dhamma terhadap suara itu. Ya. Kalahkan kejahatan, keburukan dengan kebaikan. Kalahkan kekikiran dengan kedermawanan. Kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Jadi siapa yang perlu dikalahkan? Tidak ada orang lain tetapi diri kita sendiri. Kita memiliki sifat benci, sifat marah, kita memiliki sifat buruk, kita memiliki sifat kikir, kita memiliki sifat yang biasa berbohong. Hal-hal buruk ini bisa muncul dalam diri kita. Maka yang perlu dikalahkan itu adalah diri kita, bukan mengalahkan orang lain. Meskipun seseorang mampu mengalahkan ribuan musuh dalam satu kali pertempuran, tapi pemenang yang sesungguhnya adalah mereka yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Maka pada tahun ini, mari kita bersama-sama memulai introspeksi ke dalam, saya masih sering marah, benci atau tidak. Kalau saya masih marah, saya harus mengalahkan kemarahan saya ini. Saya masih memiliki sifat buruk atau tidak. Kalau masih ada sifat buruk yang bagaimana? Curiga, sering bernegatif thinking dengan orang lain. Nah ini kita kurangi. Saya masih ada macaria, kekikiran. Kalau orang di sini mengatakan apa, pelit ya. Kikir itu apa, pelit ya? Yang lebih kikir lagi namanya apa? Ya, kalau di Jawa yang lebih pelit lagi namanya pentil. Tahu pentil? Pentil itu yang untuk sumbu roda sepeda yang bisa ditarik. Ya. Jadi kalau ditarik bisa, tapi dia kemudian kembali lagi. Jadi ini untuk menyebut orang yang sangat kikir, sampai diibaratkan seperti karet tadi itu. Ya. Kikir itu ada di dalam diri kita, bukan ada di luar diri kita. Demikian juga dengan kebohongan, ketidakjujuran, harus dikalahkan dengan sajak kejujuran. Maka 4 hal ini ketika kita kembangkan, kita telah membantu perdamaian dunia dengan praktek dhamma. Siapa praktek dhamma, dia akan dipuji oleh para bijaksanawan, dan setelah meninggal dia akan berbahagia di alam surga atau alam sugati. Dan selamat merayakan Cap Gome pada tahun baru Imlek 2577. Semoga berkah pada tahun baru ini selalu menyertai Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu berbahagia. Selanjutnya puja dana dan persembahan jubah. Untuk Anissa puja akan diserahkan oleh Bapak Handoko. Untuk jubah akan diserahkan oleh Romo Surya.
Bapak Sudarman Hasan, Bapak Jahi Kusuma, Ibu Santi, Ibu Syushu, dan Bapak Andi. Selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Karakasaba Wihara Vipassana Giri Pratama untuk Romo Surya dipersilakan. Selanjutnya Panti Dana terlebih dahulu, silakan untuk ayatnya dibagikan ke para umat. Sekarang tiba waktunya kita melakukan patidana, mendedikasikan kebajikan ini kepada para leluhur kita, makhluk-makhluk yang ada hubungan karma dengan kita, khususnya makhluk-makhluk yang ada di tempat ini, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Semoga mereka mengetahui dan turut berbahagia. Yatha wariwaha pura paripurente sakarang ewa mewa ito tinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wasami jatu sape purentu sangkapa cando panaraso yatha manicotiraso yatha Biwa cantu saparo kovitna satu mate Tawat vantarayo sukhiti kayuko Tawa abhiwa dhanasile sani cang buddham Nito cataro dhamma vadhanti ayubano sukhang palang Jayanto padiyamo le sakyanang nanti vadhano ewang tuang micayo Kohi jaya sujaya manggale apara cita palang kesi se padhawi pokare abhiseke Kabudhanang akapato pamo Supapatang subudhitang sukhano sumuhuto jasuyitang brahmaca Visupadhakinang kaya kamang waca Kamang padhakinang mano Kamang panithite padhakina Nikatawa nalabhanta te padhakine jayanto Sakyanang nadivadhano ewang tuang micayo ho hicaya sujaya manggale Cita palang kesi se padhavi pokare abhiseke Sabha buddhanang akapato pamo Dati sunakatang sumangkalang supabhatang Titang sukhano sumuhuto jasuyitang Kamacari supadhakinang kaya kamang waca Kamang padhakinang mano Kamang panithite padhakina nikatawa nalabhanta te padhakine Tawatu sabba manggalang rakhantu sabba Nukhawe nasada soti Tawatu te Tawatu sabba manggalang rakhantu sabba Sabba dhamma nukhawe nasada soti Tawatu te Tawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewaka Sabba dhamma nukhawe nasada soti Tawatu te Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya kata sambutan oleh Ketua Karakasaba Wihara Vipassana Giri Pratama untuk Romo Surya dipersilahkan.
yang saya muliakan Biku Sangga, yang saya hormati pengurus Majelis Bersama Giri Agama, para dermawan, juga ibu bapak yang hadir pada hari ini, satu-satu dan budaya. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan pada Tiratama, pada Dhamma dan Sangha ya. Pada hari ini kita bersama-sama telah melaksanakan rangkaian sebenarnya program itu penutupan dari hari raya Imlek ya. Jadi rangkaian perbuatan kebajikan kita mulai tadi dengan pendapatan bersama-sama, lalu kita juga bersama-sama menggunakan jubah pada rukun utama puasa pegawai. Selanjutnya tadi kita melakukan puja pada Tiratama, bermeditasi dan tentunya mengenang bersama. Jadi Bapak yang berbahagia ya, kebajikan yang kita lakukan ini ya harusnya menjadi momentum spiritual yang baik ya untuk kita bersama-sama menguatkan keyakinan kita kembali kepada Buddha Dhamma dan Sangha. Ya bukan hanya sebagai seremonial ya, dalam rangka terkini, tapi sesungguhnya menambah keyakinan kita kepada Buddha Dhamma dan Sangha. Semoga kebajikan yang telah kita lakukan bersama ini menjadi pelita yang menerangi perjalanan hidup kita sepanjang tahun. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kedamaian batin, keharmonisan keluarga dan rezeki yang berlimpah tentunya. Akhirnya saya mengucapkan juga selamat merayakan Tukunin untuk kita semua yang merayakan ya. Semoga kebajikan terus bertumbuh, semoga semua makhluk berbahagia. Sahabat serta dalam tersebut kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Selanjutnya nama Karapata dipimpin oleh Biku Sangga. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sangghang namami. Sabbe sata bhavantu sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Penghormatan kepada Biku Sangga yang akan dipimpin oleh pemimpin puja. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita memberikan penghormatan kepada Biku Sangga. Saya mengucapkan okasa Bapak Ibu sekalian lanjutkan dengan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Abhiwadana silisa nisang buddha pacayino cattaro dhamma wadanti ayuwanno sukhang balang. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu pembagian angpau oleh Biku Sangga dan sponsor. Untuk barisan yang akan maju terlebih dahulu adalah barisan yang paling depan. Nanti akan diatur oleh para panitia. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum disuruh untuk maju, jangan berdiri dulu dan jangan maju dulu. Ayo, siapa nih yang mau ikut ambilin itu? Ayo.
Yang barisan paling depan boleh maju berdiri. Ya berdiri, langsung ke sini. Nanti balik lagi baru yang ini gitu. Iya. Adik-adik yang cowok nanti dulu duduk dulu, belum disuruh ya. Oh, untuk menerima amplop tidak diperlukan untuk namaskara ya, langsung terima saja, tidak perlu namaskara. Ayo lanjut. Nih, ayo baru berdiri. Tidak usah namaskara. Tidak usah namaskara ya Bapak Ibu adik-adik sekalian, tidak usah namaskara. Pastilah kau mengenal ajarannya tentang cinta dan kasihnya yang sungguh sangat indah kepada seluruh isi dunia. Yang sudah menerima ampau duduk lagi kembali. Adik-adik mau kemana? Duduk dulu ya. Boleh? Yang belum Bapak silakan. Adik-adik yang sudah dapat ampau duduk dulu yang rapi. Ayo adik-adik duduk dulu yang rapi, yang sudah dapat ampau duduk dulu yang rapi. Untuk coklatnya jangan dibuka dulu ya, disimpan baik-baik. Ayo datang Bapak. Itu masih kosong Pak, ayo maju. Bapak boleh maju Pak. Yang belum? Ayo maju. Sudah. Yang barisan ini adikku. Bentar maju bentar. Ayo maju, Dian bentar maju. Yang sudah dapat ampau boleh langsung keluar dan menonton atraksi barongsai. Yang sudah dapat ampau boleh langsung keluar silakan. Yang sungguh sangat indah kepada seluruh isi dunia. Kau telah mengenal sang Buddha, pastilah kau mengenal ajarannya tentang perbuatan yang benar dan yang salah. Semua pastilah ada karenanya. Roda kehidupan kan terus berputar, yang telah kita perbuat. Tidak perlu namaskara ya Bapak Ibu adik-adik sekalian. Hidup damai dan bahagia. Yang sudah mendapatkan ampau boleh langsung keluar dan menikmati atraksi barongsai serta pentas seni anak SMB Wihara Vipassana Giri Ratana. Bila kau telah mengenal sang Buddha, pastilah kau mengenal ajarannya tentang perbuatan
salah, semua pastilah ada karmanya pada kehidupan. Selesai karena yang telah kita perbuat. Bila dirimu ingin hidup damai dan bahagia, hiduplah sesuai dengan ajarannya. Acara selanjutnya ada atraksi barongsai serta pentas seni anak-anak SMP. Ingin hidup damai dan bahagia, hiduplah sesuai dengan ajarannya. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan dana makan siang boleh langsung mempersiapkan diri ke gedung Pariyati Dhamma.